هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أعظم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا قال الإمام النووي معادن العرب أصولها وفقه بضم القاف أي صاروا عالمين بالأحكام. Kalau fakohu itu fakohu belajar ini. Kalau fakohu berarti udah alim. بضم القاف أي صاروا عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال الإمام الغزالي رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث فأعظم بمرتبته قيادة للنبوة وفوق شهادة مع ما ورد في فضل الشهادة. انتهى. قلت وفي ذلك دليل على أن العلماء العالمين أفضل عند الله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله نصر الدين. قال الحسن البصري رحمه الله يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفع النبوات والذي نفسي بيده لا يود رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم ذكره في الحديث. الفصل الثالث فيما ورد من كلام السلف والخلف في فضل العلم وأهله. اعلم أن الفضل العلم لا يخفى على أحد إذ العلماء هو المختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وغيره من الحيوان كالشجاعة والقوة والشفقة وغيرها وبالعلم أظهر الله فضله. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilhamdan al-mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba laylu wan nahar. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darin amin. Qala radhiyallahu anhu wa anna ila anqal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man aqra'un nas qala atqahum qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa yusufu nabiyullah ibn Khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluka qala fa an adinil a'rabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idza faqahu. Qala Imam Nawawi ma'anil ma'ruf usuluha wa faquhu bidhammil qafi ay saru alimina bil ahkami syar'iyyati al-fiqhiyyah.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال الإمام الغزالي رحمه الله بعد إراده هذا الحديث وعاظم بمرتبة النية للنبوة وفوق شهادة ما ورد بفضل شهادة. انتهى. قلت وفي ذلك دليل على أن العلماء العاملين أفضل عند الله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله في سبيل نصر الدين. قال الحسن البصري رحمه الله يزال مداد العلماء بدم شهداء فيرجع مداد العلماء على دم شهداء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته. والذي نفسي بيده ليود رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كراماتهم. Kita lanjutkan lagi kajian kita di minggu lalu. Kemarin masih membahas perihal apa namanya? Fi mawarada min al-ahadits an-nabawiyah fi fadlil ilmi wa ahlihi wa al-hath 'ala talabih. Membahas tentang riwayat-riwayat yang datang dari hadis Nabi SAW di dalam tentang ilmu dan ahli ilmu dan anjuran untuk mencari ilmu. Kemarin ada kita katakan dari sama-sama kita baca riwayat dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ta'allamu al-ilma. Belajar ilmu, fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Semuanya mempelajari ilmu karena Allah Ta'ala itu masuk dalam bagian khasyat, takut takwa sama Allah Ta'ala. Wa talabahu ibadah, mencari ilmu itu ibadah sampai akhir. Sampai dikatakan yulhamuhu as-su'ada. Yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ilmu itu diilhami hanya buat orang-orang yang su'ada, buat orang-orang yang terpilih yang ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah haramin ilmu buat orang-orang yang celaka, buat orang-orang yang beruntung. Allah pilih dia buat dapat ilmu, diilhamin ilmu sama Allah Ta'ala. Tapi buat orang-orang yang celaka Allah haramin ilmu. Makanya khawatir kalau ada orang di dalam dirinya nggak punya mahabbah, nggak punya niro, nggak punya semangat, nggak punya niat buat cari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khawatir dia tergolong ke dalam golongan asyiya, orang-orang yang celaka. Ya. Maka kalau andaikan orang itu mendapati di dalam dirinya didapatin, insya Allah satu ya, ahlan usaha. Kita sudah ceramah ya. Kalau didapati di dalam dirinya ada kecintaan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus apa namanya? Didapatin ada semangat, ada ghirah buat datang ta'lim ngaji, syukurin, bersyukur sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala buat dijaga nikmat. Mudah-mudahan dengan adanya perasaan-perasaan seperti itu, ini menunjukkan bahwasanya kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pengen Allah bahagiakan. Makanya kita pernah nanya,
Waktu kemarin di Cikarang anak mananya? Ente ke anak ente nih, ke anak ente yang udah punya anak. Seharusnya ente senang dengan teman yang dipilih anak ente, atau ente harusnya senang anak ente bergaul sama orang yang ente senangi? Harusnya gimana? Ente senang dengan teman pilihan anak ente, atau ente lebih senang anak ente berkawan dengan orang yang ente senangi? Gimana itu harusnya? Bagaimana? Paham nggak pertanyaannya? Paham nggak? Paham nggak? Yang nomor 2, bukan yang nomor 1. Boleh jadi anak ente bergaul sama tukang narkoba, boleh jadi anak ente bergaul sama penzina, boleh jadi anak ente bergaul sama penjahat. Betul nggak? Maka menjaganya orang tua kepada anaknya, walaupun dari segi pergaulan, ini menunjukkan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Itu orang tua yang dijaga anak itu bergaul sama si bulan tuh orang masya Allah, tuh orang soleh, TV. Kalau ente senang sama orang, berarti ente tahu tuh bibit-bibit bobotnya. Betul nggak? Betul. Itu ente. Bagaimana Allah menjaga Nabi? Allah Ta'ala kalau pengen ngedeketin umatnya Nabi, ke Nabi dipilih ya Allah. Mana yang baik-baik? Kalau ikut kemauan Nabi, semuanya Nabi pengennya Islam semua, masuk surga semua. Ya? Nabi kepengen semua umatnya masuk surga. Jangan orang Islam, orang Yahudi meninggal. Nabi dengar kabar, nangis Nabi. Ya Allah, satu jiwa lagi kau gelincirkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ada Nabi. Coba lihat akhlak Nabi. Tapi enggak. Sampai-sampai saking rahmatnya Nabi, kasih sayangnya ke umatnya itu begitu dahsyat. Sampai-sampai Allah Ta'ala itu pernah nawarin ke Nabi. Udah ya Muhammad, gimana ya kalau aneh kasih tawaran? Anak tawarin ke engkau, kata Allah Ta'ala, aku tawarkan ke engkau, aku berikan tawaran ke engkau aja udah yang ngurus urusan umat kamu. Dari urusan takdirnya mau bagaimana, kayak mau apa yang terserah, yang jangan ikut campur, kata Allah Ta'ala. Saking dimana Allah Ta'ala melihat di dalam dada Nabi itu punya rahmat, punya kasih sayang ke umatnya itu begitu besar gitu. Udah dia aja yang ngurus umat dia mau apa yang serah. Allah nggak mau campur. Kalau kita dikasih begitu, di akhir kita ambil mandat, kita atur semuanya. Tengil, ya. Tapi Nabi gak. Kita lihat, fatanahnya Nabi, cerdasnya Nabi, ilmunya Nabi, luas wawasannya Nabi, dalam pemahamannya Nabi. Jawabnya apa? Telah ya Rabb? Enggak. Anta arhamu bihim minni. Sungguh engkau itu lebih berkasih sayang kepada mereka daripada saya. Saya ini sosok makhluk manusia yang ajiz, yang lemah. Wal ajiz yataghayyar. Sesuatu hal yang lemah kemungkinan besar bisa berubah-ubah. Tapi ama engkau ya Allah, adapun engkau ya Allah ya Rabb, engkau gak bakal pernah berubah ya Allah sampai kapan. Maka urusan umatku semua aku pasrahkan kepadamu ya Allah ya Allah. Tapi tetap nggak
menghilangkan keinginan Nabi semua umat ini masuk surga. Sampai-sampai Allah Ta'ala kasih tahu, beritahu kabar ke Nabi di Quran itu, "Lau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Ya Muhammad, kalau Tuhan ente mau, ini semua yang ada di bumi bisa dibikin beriman. Tapi nggak gitu. Semua ada aturan mainnya. Ingetin Nabi Allah. Makanya anak kasih tahu apa hubungannya dengan urusan ilmu itu diilhami buat orang-orang yang beruntung. Dalam kitab Ar-Rasulul Mu'allim, Ar-Rasul sang pengajar, ya, Nabi bangga betul waktu menyifati dirinya dengan kata-kata mu'allim. Ini itu mu'allim, kata Nabi. Aku diutus sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Berarti menunjukkan sosok Nabi cinta betul sama ilmu. Otomatis orang yang diberi ilham ilmu sama Allah Ta'ala, diberikan di dalam hatinya ghirah, mahabbah sama ilmu. Ini salah satu bukti dari Allah untuk memberikan tanda kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mau pilih kita sebagai orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang berkumpul sama Nabi. Ya, karena dengan dalil yang kuat juga, dengan alasan yang kuat. Tanpa kita sadarin kita kumpul kayak gini, adanya belajar, proses belajar mengajar kayak gini, tanpa kita sadarin, tanpa banyak dan banyak orang yang nggak pikiran ke dalam ranah ini. Ya, sungguh Allah telah mentasbih kita dengan Nabi. Allah lagi menyerupakan kita dengan Nabi. Ya, Allah menyerupai kita dengan Nabi, menyerupakan kita dengan Nabi. Karena dulu Nabi sama sahabat kayak gini, hobi kayak gini. Dengan dalil hadis rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Pernah Nabi satu ketika masuk masjid, lihat ada dua halaqah ini perkumpulan kayak gini. Perkumpulan yang pertama sibuk doa, baca Quran, wirid sama Allah Ta'ala. Yang satu sibuk kayak gini. Kata Nabi, kullun ala khair. Itu semua majelis itu dua-duanya baik. Yang satu sibuk doa, baca Quran, wirid sama Allah, zikiran, ya. Insya'a Allahum, insya'a mana'amu, kata Nabi. Kalau Allah mau, Allah bagi. Kalau Allah nggak mau, Allah nggak bagi. Tapi yang satu lagi kata Nabi, majelis yang di dalamnya ada ta'allum wa ta'lim, adanya belajar mengajar. Wa innama bu'ithtu mu'alliman, kata Nabi. Dan sungguh hanya saja aku ini diutus sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Nabi akhirnya wajalah Nabi wajalah sama aku. Nabi milih pengajian kayak gini, halaqah kumpulan kayak gini, dan masuk duduk bareng-bareng di halaqah kayak gini. Di halaqah itu Nabi duduk bersama mereka. Makanya Nabi katakan seandainya sekarang Nabi hadir ada, Nabi masih duduk sama kita. Nabi suka banget. Sekawanan teman duduknya Nabi ini bentuknya kayak begini, bentuk. Maka itu anak katakan, ini kayak gini nggak diilhamin sama Allah Ta'ala, nggak dibagi sama Allah Ta'ala buat orang-orang yang syaki, yang celaka. Allah bagi nih, Allah bagi nikmat ini buat orang-orang yang beruntung aja. Beruntung banget, ente pernah sadar nggak? Ente pernah sadar nggak? Syubbihalana bil Mustafa. Itu disurupai sama Allah Ta'ala dengan Rasulullah. Kan Rasulullah kayak gini, model-model duduknya kumpulnya kayak gini. Kita nggak pernah sadarin. Makanya Anda bilang, kalau ada orang ngajak ngaji,
ada waktunya. Tar, ada waktunya. Ente yang nggak punya waktu, apa Allah yang nggak mau bagi keberuntungan ini sama ente? Ente yang nggak punya waktu, apa jangan-jangan Allah yang nggak mau ente, Allah nggak punya kemauan buat bikin ente mirip sama Nabi? Ente yang nggak punya waktu, apa memang Allah yang mau menjadikan ente tergolong dalam golongan orang-orang yang celaka? Coba introspeksi. Ngaji, ntar ada waktunya. Waktu yang datang, taunya ajalin duluan yang datang. Ngajinya kapan? Hah? Tar. Ngaji ntar ya apa itu? Ngaji. Allah mau diakal-akalin. Kayak dia tahu aja nih Allah ngasih ini, ngasih itu, bakal begini buat dia, bakal kasih ini buat dia. Kayak dia tahu dia bisa negosiasi sama Allah Ta'ala. Dan negosiasinya kayak dia tahu dia approve sama Allah Ta'ala. Ada waktunya. Itu dalilnya apa? Kalau ditanya sama Yazid Jawas. Dalilnya apa itu? Ntar ada waktunya. Tahunya dari mana itu? Kalau ada waktunya itu. Betul, kadang-kadang ada orang takbir pada waktunya. Sakti nih orang. Gak kira sakti nih orang. Dia tahu masa depan dia deh. Masya Allah. Apa yang mau dibatasin sama Allah Ta'ala nih, dia bakal hidup selama 60 tahun, umurnya 60 tahun. Ya kan? Ntar waktu ini ditaklim umur 40 tahun atau 50 tahun. Tahun 50 tahun, 10 tahun dipakai buat taklim. 10 tahun dipakai buat taklim. Dan ntar kalau udah kelar taklim mati. Matinya begini, ngejengking. Allah. Sakti. Nggak anak-ngatain, enggak. Teh ngaji, iya teh doain teh, tarik ada. Kalah sakti kemudian ternyata. Andai kan gua wali, gua kalah wali. Andai kan gua wali, gua kalah wali kemudian. Dia bisa tahu. Ada masanya taklim ada, dia belum datang masanya. Mudah-mudahan nggak kepleset mati. Ya kan? Takutnya bukan waktu taklim yang datang, ajal yang datang. La ilaha illallah. Seru banget. Bukti Allah nggak bagi ilmu cuma buat orang-orang yang Allah pilih buat diberikan keberuntungan. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abi Hurairah. Ya. Beliau berkata, "Kila ada seseorang yang bertanya, salah seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nas? Ya Rasulullah, menurut engkau siapa sih orang yang paling mulia?" Kata Rasulullah, atqahum, orang yang paling bagus takwanya. Kalau para sahabat nanya sama Rasulullah, ngomong lagi, menjawab Nabi, laisa an hadza nas'aluka, bukan soalan ini yang ana maksud, yang ana mau tanya ya Rasulullah, sebenarnya yang dituju bukan ini. Oh, dijawab lagi sama Nabi. Oh, berarti yang paling mulia, orang yang paling mulia adalah Yusuf alaihi salam. Karena Nabi Yusuf alaihi salam Nabiullah bin Nabiillah. Anaknya Nabi Allah juga bin Nabiillah. Dan anaknya Nabi Allah lagi bin Khalilullah. Anaknya kekasih Allah Ta'ala, keturunan yang kekasih Allah. Siapa Khalilullah? Ibrahim alaihissalam. Ini orang paling mulia. Ya, udah nggak ada lagi Nabi yang bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, kecuali ini Nabi Yusuf. Ya Rasulullah banyak bukan Nabi, jadi bukan Nabi, sampai Adnan bukan Nabi itu. Nabi Idris ke Nabi Adam
bukan Idris bin Adam. Tapi ada proses pernikahan anak-anak Adam sebelumnya dulu itu Gabil ada Gabil, ada Habil, anak-anak perempuannya. Nikah itu beranak pinak, baru ada Idris, Nuh, Soleh, terus ke bawah. Yang mulai fase dari nabi itu nabi bin nabi ya Nabi Yusuf. Abahnya nabi, kakeknya nabi. Tapi apa kata sahabat? Laisan hada nasal. Ya Rasulullah, sekali lagi bukan ini pertanyaan yang kita tujukan sebenarnya. Qala, terus Rasulullah nanya sama sahabat, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apa yang ente tanya ini soalan apa namanya? Apa namanya? Soal silsilah orang-orang Arab ini yang ente tanya. Kan silsilah orang-orang Arab nih, bangsa Quraisy ini itu semua nih. Apa soalan itu yang ente tanya? Kan kata Rasulullah. Kalau soalan itu anak katakan kata Rasulullah, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqu. Kalau ente tanya soalan itu, maka aku jawab kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang-orang jahiliyah di masa jahiliyah, sebagus-bagusnya orang jahiliyah di masa jahiliyah, sebaik-baiknya mereka di masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, sebaik-baiknya mereka bila mana sudah masuk Islam, idza faqu. Kalau andaikan mereka ini faham faqih ya, alim di dalam ilmu syariatnya Allah. Jadi nggak ngelihat kasta siapa ini. Kalau di masa jahiliyah kan ada Bani Anu lebih afdal, lebih mulia daripada Bani Anu. Bani Anu lebih afdal daripada Bani Anu. Ya. Kata Rasulullah, kalau udah pada masuk Islam nggak berlaku lagi itu. Yang paling mulia di antara mereka orang-orang yang alim paham soalan ilmu syariat, kata Rasulullah. Makanya sahabat-sahabat yang besar itu alim. Kalamnya Nabi ini nih, hadits Nabi ini tepat untuk menjawab persoalan Wahsy. Wahsy orang yang pernah membunuh paman tercintanya Rasulullah, itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari bunuh, ditombak sama Wahsy, dibedal perutnya, dikeluarin hatinya, itu dikasih gitu. Mutilasi. Habis itu masuk Islam, ketemu sama Nabi. Nabi bilang, ente bunuh Hamzah. Iya, seperti yang kau dengar, ya Rasulullah. Kalau gitu coba ente bisa nggak jauhin wajah ente dari muka. 40 hari Rasulullah melihat mukanya, nggak kuat. Di dalam hatinya Wahsy waktu Rasulullah suruh kayak gitu, wah, dia punya rencana, gue mesti bunuh nih Musailamah al-Kadzdzab. Kejadian bunuh Musailamah al-Kadzdzab. Orang-orang Islam itu jaraknya jauh. Musailamah al-Kadzdzab Nabi udah nggak ada. Akhirnya tercapai dengan doa dinenteng pahala Musailamah al-Kadzdzab. Pahala yang para sahabat. Dulu ada di zaman jahiliyah pernah bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, amin Nabi, paman Nabi. Sekarang saya tebus dengan itu. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqu. Enggak jadi patokan ente mau bawa pahalanya Musailamah al-Kadzdzab. Yang jadi patokan, kalau ente faqih di dalam Islam, ente jadi orang alim di dalam agama Islam, ente orang yang paling mulia. Dengan ente bunuh Musailamah al-Kadzdzab, ente nggak jadi mulia. Nggak seperti itu. Jihadnya banyak gitu. Alim, kudu alim.
Nanti kalau kemudian orang diukur dari jihadnya, Sayyidina Umar kalah mulia sama Khalid bin Walid. Gitu. Sayyidina Khalid bin Walid alim juga. Keilmuan sahabatnya sulit diukur. Hebat-hebat. Makanya akhirnya yang sebelumnya di masa jahiliyah yang Bani Anu pangkatnya kalah sama Bani, kan yang paling top Bani Hashim wal Muttalib. Iya, Bani Hashim wal Muttalib yang paling top, kedudukannya paling mulia di zaman jahiliyah. Tapi setelah Islam nggak laku lagi yang begitu. Mana yang alim dia mulia udah. Hah? Dan berlaku kan sampai sekarang. Bukan Habib tapi alim mulia. Bukan keturunan Habaib tapi alim. Soleh alim mulia. Mulia. Mengerti kan? Saking mulianya orang alim dikasih isyarat sama Nabi di dalam hadisnya. Rasulullah bilang dalam sabdanya, "Yashfa'u yaumil qiyamah salah satu." Besok di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat itu cuma 3 orang. Hanya 3 orang yang dapat memberikan syafaat di hari kiamat, kata Rasulullah. Yang pertama siapa? Al-Anbiya. Yang pertama siapa? Al-Anbiya, para nabi. Yang kedua siapa? Al-Ulama, para orang-orang alim. Yang ketiga yang terakhir syuhada, para orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid maklumnya dalam orang kan? Paham gak? Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ba'da iradihi hadzal hadis. Al-Imam Al-Ghazali mengomentari setelah turun hadis ini, setelah beliau mendapatkan menjumpai hadis ini, ya. Beliau mengomentari setelah beliau melampirkan hadis ini di kitab Ihya, beliau ini kalam dari Ihya Ulumuddin ini. Beliau mengomentari, "Syuf ente lihat, fa'adhi bi martabatin hiya talidu quwwata wa fawqa syahadah. Ma'ama warada fi fadli syahadah." Ente lihat tuh, Nabi seberapa Nabi memuliakannya itu dengan kedudukannya orang alim itu. Nabi itu sangat memuliakan kedudukannya orang alim. Sampai-sampai kalau kita lihat, ya, derajatnya orang alim mengiringi derajatnya Nabi. Derajat orang alim ini mengiringi derajatnya para nabi. Dan di atas derajatnya para orang-orang yang mati syahid. Di atasnya derajat orang-orang yang mati. Paham kan? Derajat orang alim ini mengiringi derajatnya para nabi. Cuma nggak dibagi derajat kenabian doang sama Allah Ta'ala. Nggak dibagi derajat kenabian. Di atas derajatnya para orang-orang mati syahid. Ma'ama warada fi fadli syuhada. Walaupun di samping itu banyak hadis, banyak riwayat yang menceritakan, mengungkap fakta-fakta keunggulan, keutamaan mati syahid. Walaupun banyak itu hadis-hadisnya, tetap kedudukan orang alim di atas orang yang mati syahid. Jadi, kultu, saya katakan ke Habib bin Smith, wa fi dzalika dalilun ala anna al-ulama al-amilina afdalu indallah min asy-syuhada. Ini menunjukkan kata Habib bin Smith, saya katakan kata Habib bin, ini adalah dalil, ini adalah petunjuk bahwasanya sesungguhnya orang-orang alim yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya itu lebih afdal di sisi Allah Ta'ala ketimbang orang-orang yang mati syahid. Alladzi qutilu fi sabilin nasriddin,
Yang sama-sama kita tahu orang-orang yang mati syahid itu mati di dalam keadaan menolong agama Allah Ta'ala. Mati dia karena sebab menolong agama Allah Ta'ala. Tetap kalah afdal kedudukannya sama orang lain. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka dari itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan yuzanu midadul ulama midami syuhada. Nanti di hari kiamat ditimbang tintanya ulama sama darahnya orang-orang yang mati syahid. Fayajahu midadul ulama ala dami syuhada. Maka apa yang akan didapati? Ternyata tintanya orang alim itu lebih berat ditimbangan daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan sahabat radhiyallahu anhu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yurfa." Kalian manfaatin umur kalian buat cari ilmu sebelum ilmu diangkat sama Allah Ta'ala. Sebelum ilmu diangkat, ente manfaatin waktu ente buat cari ilmu. Warabuhu mautu ruwatihi. Kelak ini ilmu akan diangkat dengan diwafatkan pengajar-pengajarnya. Jadi pengajar-pengajar ilmu bakal wafat lebih dulu daripada yang belajar. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka sungguh aku bersumpah yang rohku jiwaku berada di dalam genggamannya, yaitu Allah Ta'ala. La yawaddu rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada'a yab'athuhumullahu ulama'a lima yarawna min karamatihim. Wallah, aku bersumpah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan menolong agama Allah Ta'ala, setelah dia lihat manggung-manggung para orang-orang alim, dia sangat menginginkan untuk Allah utus kembali, Allah bangkitin kembali biar bisa jadi orang alim. Bayangin, ini para orang-orang mati syahid ini. Orang mati syahid kan selain Abdullah bin Mas'ud, wallahi, kata beliau, aku bersumpah orang mati syahid besok di hari kiamat, waktu dia lihat, dia saksikan makom derajatnya, tingkatnya. Orang-orang alim itu kayak apa di sisi Allah Ta'ala. Ini semua berkeinginan besar untuk agar bisa dibangkitkan kembali, dihidupin lagi di dunia biar jadi orang alim, mati dalam keadaan alim. Ternyata esensi mati syahid kalah masih sama esensi orang mati alim. Ya. Dan satu lagi yang anak katakan di dalam hadis rawahu Tirmidzi. Kalau ente biasa orang tahu kalau baca maulid itu ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oke? Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu, ini hadis bukan Quran. Innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlata fi juhriha la yusalluna 'alal muallimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah beserta jajaran para malaikat-malaikatnya, beserta jajaran para ahli sama, ahli langit, penduduk langit, beserta jajaran para penduduk bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, sampai setelah semut yang ada di lubangnya. Kata Rasulullah, sungguh semuanya itu berselawat kepada para pembimbing manusia ke jalannya Allah Ta'ala. Sekarang aja. Makanya itu nggak boleh kurang ajar sama guru, nggak boleh kurang ajar sama guru. Ente mau pintar apapun harus kurang ajar sama guru. Atau ente belajar akhirnya jadi lebih alim dari guru ente, nggak boleh kurang ajar. Lawang kamu yang kayak gitu kok mau kurang ajar sama guru? Guru kamu itu diselawatin sama Allah, diselawatin sama para malaikat, diselawatin sama penduduk langit, diselawatin sama makhluk di bumi. Ya? Kalau di Quran dinaskan Allah Ta'ala beserta jajaran para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Di dalam hadis Nabi mengatakan Allah beserta jajaran malaikatnya pun penduduk langit, penduduk bumi, sungguh mereka semua berselawat kepada muallim, para pengajar orang yang membimbing orang-orang ke jalannya Allah Ta'ala, ke jalan yang baik.
Hati-hati, makanya kualat itu cepat orang kurang ajar sama orang alim, cepat kurang apa namanya kualat. Hati-hati. Itu keistimewaannya. Makanya masih ada waktu taklim penyakit gairahnya, semangatnya tinggi. Taklim. Jangan nanti ulamanya udah diangkat baru mau taklim. Besok udah sepi, nggak ada orang alim, bingung nih gimana hukumnya. Istirahat nengok kayak ayam sakit. Hah? Begitu orang alim udah gak ada ditanyain. Ya. Itu yang perlu diperhatiin itu. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik sama Allah Ta'ala, diberikan nikmat, menjadi orang yang bersyukur, dijadikan hamba yang cinta sama ilmu, dijadikan hamba yang selalu semangat buat cari ilmu, menjadi hamba yang diserupakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah